Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat tentunya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang disebabkan karena kurangnya asupan tubuh nih pemirsa. Salah satunya itu serat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai wasir bersama dengan Dr. Elsa. Namun sebelum saya sapa dan juga kita simak materi lebih lanjut dari Dr. Elsa, saya mau kasih tahu dulu nih pemirsa. Untuk yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648. Di sana bisa via telepon ataupun WhatsApp ya pemirsa ya. Baik, langsung aja kita sapa Dr. Elsa. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kebetulan juga cuaca mendukung ya dok ya. Jadi membuat kita tambah bersemangat tentunya. Oke dokter, di episode kali ini kan temanya adalah tentang wasir dok. Tentunya masyarakat luas sepertinya sudah banyak yang tahu juga mengenai wasir tersebut atau lebih sering disebut dengan ambeien ya dok ya? Iya, wasir, ambeien. Oke, boleh diedukasi sedikit nggak dok sebelum kita masuk ke materi nih dok, sebenarnya wasir ini tuh seperti apa sih dok? Jadi wasir, ambeien atau hemoroid di bahasa medisnya itu merupakan penyakit. Nah, yang sering muncul nih sama kita, baik laki-laki ataupun perempuan, keluhannya apa? Keluhannya itu ada benjolan pada anus. Nah, tapi taunya bagaimana ada benjolan pada anus setelah diperiksa. Nah, apa sih biasanya gejala yang terasa itu? Rasanya biasanya BAB-nya berdarah. Nah, kemudian tidak nyaman nih waktu duduk. Ada yang Duduk suka, seperti kita gitu ya dok ya? Duduk ada yang mengganjal, sakit. Nah, biasanya di awal benjolan itu tidak disadari begitu. Tapi setelah mengalami sakit atau BAB-nya udah berdarah terus itu baru sadar biasanya. Gitu. Nah, penyebabnya sebenarnya hal yang simpel sekali dari pola makan yang tadi Mbak Tari bilang. Kita kurang makan serat atau suka menahan BAB. Nah, itu sering sekali mengakibatkan dari ambeien atau wasir ini. Oke, baik dokter. Mungkin kita langsung masuk ke slide aja kali ya dok ya? Iya. Biar lebih jelas lagi ya dok. Oke, kita langsung ke slide ya. Baik dokter. Oke, hemoroid atau wasir. Hemoroid ini adalah bahasa kedokterannya ya dok ya? Iya. Oke, kita boleh masuk ke slide. Next slide. Oke, next slide. Boleh di next slide saja. Oke, sebentar ya dok. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, bisa dilihat ya. Ini penampang anus kita nih kalau dilihat dari bawah. Nah, ini kalau dari dalam dipotong. Nah, ini kalau dari yang bawah tadi dipotong melintang lagi. Jadi, udah tergambar dulu nih. Wasir atau hemoroid atau ambeien itu yang mana nih organnya? Yang ini. Di bagian anus. Nah, definisinya apa? Definisi itu artinya hemoroid, wasir itu adalah penebalan bantalan jaringan submukosa. Nah, isinya apa saja? Ada pembuluh darah, ada jaringan otot polos yang terletak di lubang anus. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, ini yang suka menonjol bagi yang penderita dia udah tahu itu. Nah, ini ada otot, bantalan sih namanya. Nah, isinya itu pembuluh darah, kemudian otot. Nah, yang lama-kelamaan karena sesuatu hal, baik faktor internal ataupun eksternal, nah sebenarnya itu ada. Nah, tapi karena lama-lama bisa terjadi karena yang kita bilang tadi, fesesnya, kotorannya keras, atau suka mengedan, atau makanannya tidak bagus, atau memang ada faktor ibu hamil ya, biasanya tekanan perutnya lebih besar, lebih berat, lebih tinggi. Nah, mengakibatkan pelebaran nih pada otot-otot ini, pada pembuluh darah di vena ini, sehingga terjadilah benjolan pada anus. Nah, ini kalau badan kita dipotong
bujur gini. Nah, ini terlihat benjolannya di anus. Anus itu area pengeluaran kotoran. Buang Berarti air itu besar. dari dalamnya gitu ya, Dok ya? Ya. Jadi pembukakan. Dia ada dua, yang di dalam ini, yang di dalam yang dilihat nih internal, nanti ada juga yang eksternal, memang yang di luar. Nah ini kalau kita potong, kalau dalam keadaan telentang, nah ini terlihat nih benjolan itu dasarnya dari sini, begitu. Jadi kalau yang sering disebut itu pelebaran pembuluh darah, tapi ini tidak hanya masalah pembuluh darah, juga ada otot-otot di sananya, begitu. Kemudian, nah penyebabnya nih bisa terlihat ya. Penyebabnya satunya pekerjaan yang mengharuskan seseorang mengangkat benda berat. Nah, kenapa? Apa hubungannya mengangkat benda berat dengan kejadian ambeien ini? Nah, kita tahu tadi ada di dalam itu pembuluh darah pada anus. Nah, saat mengangkat berat bisa terlihat salah satunya olahragawan ya. Iya. Itu contoh saja. Maksudnya dengan mengangkat berat, baik berapa pekerjaan ya, seperti ada yang tukang angkat, porter, kemudian olahragawan, atau ibu-ibu rumah tangga bahkan angkat galon itu gitu mengakibatkan tekanan ke dalam abdomen. Kita bilang tekanan intraabdomennya itu meningkat. Nah, kalau tekanan intraabdomennya meningkat, organ-organ yang di dalam juga akan terdorong, begitu. Tapi apa cukup paparan sekali dua kali saja? Tidak. Maksudnya berkesinambungan dan terus-terusan. Kemudian yang kedua, usia sudah tua. Nah, yang membuat penopang jaringan tubuh tadi semakin lemah. Jadi memang ada penggantungnya, tadi dilihat kan ada bantalan 3 buah. Nah, itu isinya pembuluh darah. Nah, karena badan kita sudah dipakai lebih lama daripada anak muda, nah itu mengakibatkan kelemahan cushion analnya bilang. Kemudian kurangnya nih mengkonsumsi makanan yang berserat. Makanan berserat apa saja? Buahan, sayuran. Nah, kita seringnya makan favorit kita, junk food. Goreng-goreng ya, Dok ya? Iya. Nah, ini kok tidak bagus untuk pencernaan. Kenapa? Ya karena susah dicerna. Kemudian membentuk kotorannya biar konsistensi. Jadi kotoran itu jangan salah, dia tuh ada konsistensi idealnya juga, ada kekenyalan idealnya juga. Terlalu banyak isi goreng-gorengan, daging-dagingan, dia juga akan mengeras. Nah, saat kotoran feses itu mengeras, itu waktu pengeluarannya walaupun tadi terlihat ada bantalan ya, nah itu akan bikin trauma tuh pada bantalan tadi. Nah, itu yang memancing lagi terjadinya hemoroid atau wasir atau ambeien tadi. Kemudian penyebab yang ketiga, kebiasaan buang air besar yang sulit. Kenapa buang air besarnya bisa sulit? Yang pertama faktor makanan, yang kedua memang dari manusianya sendiri. Maksudnya gimana tuh, Dok? Ada juga ya kejadian misalnya lagi di tempat mana gitu, males buang air besar, udah mules Oh nih. iya, biasa ditahan gitu ya, Dok ya? Benar, ditahan. Nah, kelamaan kotoran di dalam saluran cerna kita itu dia diserap terus. Akibatnya fesesnya jadi lebih kering. Nah, besok-besok dicoba jadi susah buang air besarnya. Nah, ditahan lagi, takut mah sakit, ditahan lagi. Akibatnya kotorannya makin kering, makin susah dikeluarkan, ada tekanan lagi ngeden tuh. Nah, itu mancing lagi untuk terjadinya wasir atau hemoroid atau ambeien tadi. Gitu. Nah, ini mengejan berlebihan. Nah, sebenarnya ada faktor resiko lagi nih yang belakangan sering diceritakan. Kita udah ini ya dengan era gadget ya. Benar, Dok. Biasanya bapak-bapak, tapi saya nggak tahu di ibu-ibu. Ke toilet bawa Handphone. Nah, itu sering terjadi tuh. Biasanya anak-anak muda nih, Dok. Iya. Nah, BAB-nya udah selesai. Main Dan handphonenya gadgetnya tetap, belum. jongkoknya atau duduk di ininya, di klosetnya tetap. Nah, ini bagaimanapun kloset atau baik WC jongkok ataupun WC duduk itu dia tidak didesain untuk duduk lama, hanya untuk membuang kotoran. Nah, saat berlama-lama di toiletnya, nah itu menimbulkan tekanan intraabdomen, kemudian
pertahanan dari aliran pembuluh darah kita itu juga jadi tenang, statis, sehingga tekanan dalam pembuluh darahnya juga lebih tinggi. Nah, lagi-lagi nanti mengakibatkan yang namanya wasir tadi. Oke, baik dokter, sebelum kita lanjutkan lagi, kita jeda sebentar ya dok ya. Oke. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.